Oke, selamat datang di kuliah pengantar logika dan sejarah matematika. Sekarang kita akan bahas tentang aturan penarikan kesimpulan. Jadi aturan penarikan kesimpulan. Jadi di sini kemarin kita sudah belajar ya tentang kata penghubung pada suatu pernyataan proposisi. Ada jika maka gitu ya, kondisi, bikondisi, terus kemudian pernyataan konjungsi, disjungsi, negasi, eksklusif atau gitu ya, atau eksklusif. Sudah banyak yang kita pelajari. Nah sekarang bagaimana caranya kita melakukan suatu ya penarikan kesimpulan dari pernyataan yang kita punya, gitu ya. Jadi kalau kita baca tentang pengantarnya, di sini dibilang ya gunanya kita mempelajari aturan penarikan kesimpulan ini ya untuk membantu kita dalam melakukan pembuktian, begitu. Nah, jadi ada argumen-argumen yang kita pelajari. Argumen di sini itu maksudnya adalah ya deretan atau barisan dari pernyataan-pernyataan yang diakhiri dengan sebuah kesimpulan. Terus valid itu artinya ya konklusinya atau kesimpulannya itu harus sesuai dengan ya pernyataan-pernyataan sebelumnya, gitu ya, itu dikatakan valid. Jadi Anda melakukan suatu penarikan kesimpulan yang valid, ya artinya ya itu benar berarti ya sesuai dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya dan tidak menyalahi aturan. Gitu. Nah nanti kita akan pelajari juga tentang beberapa bentuk kesalahan yang sering dilakukan oleh orang dalam melakukan penarikan kesimpulan, atau namanya di sini fallacies. Kalian bisa lihat di bukunya ya. Nah, misalkan gini, kalian punya pernyataan gini. Ini tentang apa nih? Aturan penarikan kesimpulan 1.6. Ya, aturan penarikan kesimpulan. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Gitu ya. Kita punya pertanyaan nih, jika hari ini hujan, maka saya pakai payung. Nah, terus kemudian muncul lagi, ternyata faktanya apa? Ya, hari ini hujan. Apa yang terjadi? Kesimpulannya apa? Kalau hari ini hujan, maka apa? Jelas saya akan pakai payung. Tapi pernyataannya, oke, kalau ini muncul. Tapi sekarang, kalau dari ini satu, tadi ini dua. Gitu ya. Kalau munculnya dua aksen, bagaimana? Dua aksen itu apa? Saya pakai payung. Nah, kalau saya pakai payung artinya apa? Apakah hari ini hujan? Ya, ingat ya, jika hari ini hujan, maka saya pakai payung. Berarti apa? Kalau hari ini hujan, baru ya pakai payung. Tapi kalau dia pakai payung, maka apa? Belum tentu hari ini hujan. Nah, penarikan kesimpulan seperti itu kita butuhkan dalam ya menganalisa suatu pernyataan, argumen-argumen yang ada. Begitu ya. Nah, kemudian ya bagian-bagian ini dibagi dalam beberapa itu ya, dibuat dalam tabel. Kalau kalian lihat gitu ya, di situ diberikan definisi juga. Yang pertama argumen ya. Argumen itu adalah apa nih? Logika. Oke, argumen pada suatu logika proposisi gitu ya. Argumen pada logika proposisi itu dibilang apa? Ya ini adalah apa? Ya barisan atau kumpulan proposisi kumpulan. Nah, semua proposisi kecuali kesimpulan itu dinamakan premis. Jadi ingat ya, selain kesimpulan, gitu ya, proposisi-proposisi yang ada selain kesimpulan itu dinamakan premis. Gitu ya.
Nah, proposisi final itu dinamakan konklusi, kesimpulan. Seperti itu. Nah, terus ada lagi di situ ya, suatu argumen dikatakan valid, gitu ya. Oke, suatu argumen dikatakan valid ya jika konklusinya itu benar, gitu ya. Dan premis-premisnya itu mendukung dari pernyataan kesimpulannya. Seperti itu ya, kalian bisa lihat di sini banyak sekali. Itu ya definisinya diberikan pada halaman 70. Nah, kemudian kita akan belajar aturan penarikan kesimpulan pada logika proposisi. Gitu ya, di sini ada modus ponens, gitu ya, atau law of detachment, aturan detach, melepas, atau aturan melepas. Attach itu menyatukan, melepas, gitu ya, aturan melepas. Nah, itu modus ponens itu dalam bahasa Latin, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita punya modus ponens itu, kalau kita punya pernyataan P maka Q, dan kita punya pernyataan P maka kesimpulannya pasti Q. Seperti itu. Nah, terus diberikan juga tabel pada halaman 72. Itu ya, yang pertama ini namanya modus ponens. Terus habis itu ada lagi, kalau kita punya pernyataan P maka Q, dan negasi Q, maka kesimpulannya apa? Negasi P. Ini adalah modus tollens. Terus kemudian kalau kita punya pernyataan ini, P maka Q dan Q maka R, kesimpulannya adalah P maka R. Nah, ini yang kenapa dikatakan kesimpulannya ini, karena apa? Karena ketika diuji ini, lihat ya, cara memeriksanya apa ya? Ketika kalian uji ini, P maka Q dan Q maka R mengakibatkan P maka R, itu selalu apa? Bernilai tautologi. Tautologinya apa berarti? Benar semuanya. Mau nilai kebenaran P, Q, dan R apapun. Seperti itu. Gitu ya. Itu. Ini namanya ya hypothetical syllogism ya. Hipotesis silogisme. Terus ada lagi, kalau kalian punya pernyataan P atau Q dan negasi P, ini maka menjadi Q, gitu ya. Ini silogisme disjungsi, gitu ya. Disjungsi. Terus kemudian ada lagi, kalau kalian punya P, kesimpulannya itu ini P atau Q. Itu penambahan, addition ya. Addition. Terus kemudian ada lagi simplification. Kalau kalian punya pernyataan P dan Q, maka kesimpulannya itu bisa P. Tapi ingat, ini juga bisa kesimpulannya Q ya. Gitu. Kalian coba cek ya. Ini simplification berarti apa nih? Penyederhanaan ya. Penyederhanaan. Addition ini penjumlahan. Terus kemudian ada lagi konjungsi. Kalau kita punya P dan kita punya Q, maka kesimpulannya apa nih? P dan Q. Ini konjungsi. Terus kalau ini lagi resolusi. Kalau kita punya P atau Q dan negasi P atau R, kesimpulannya apa nih? Ini Q atau R. Sebenarnya gini, jangan sampai lupa ya. P atau Q itu sama saja dengan apa? Ini ya. Negasi P atau P atau Q itu sama dengan apa ya? Negasi P atau maka Q. Negasi P atau R ya Bapak, ini P maka R. Ini kan jadinya apa? Negasi P maka Q itu kan sama saja dengan apa? Negasi Q maka P. Kita punya negasi Q maka P, negasi P maka R, maka ya kesimpulannya pakai silogisme apa? Negasi Q maka R. Negasi Q maka R itu sama saja dengan apa? Ya Q atau R.
Sini ya. Jadi sebenarnya yang kita butuh cuma modus ponens, tollens, hipotesis silogisme, konjungsi disjungsi silogisme juga sama. Gitu ya. Penjumlahan kita butuh, penyederhanaan butuh, konjungsi kita butuh. Sisanya sama semua. Seperti itu. Gitu ya. Nah, terus sekarang itu gitu ya. Kemudian kita masuk ini. Menggunakan aturan penarikan kesimpulan untuk membangun sebuah argumen. Gitu ya. Nah, contoh 6 gitu ya. Di sini yang pertama apa? Soalnya ya dibilang tunjukkan bahwa apa premis. Apa tuh yang pertama? Siang ini tak cerah dan lebih dingin dari sebelumnya. Terus kita akan pergi berenang hanya jika hari ini cerah. Terus jika kita tidak pergi berenang, maka kita akan melakukan perjalanan dengan kano. Perjalanan dengan perahu dengan kano. Gitu ya. Terus jika kita mengambil ini tadi ya, ada pernyataan-pernyataan ini. Terus ini. Jika kita trip dengan kano gitu ya, trip dengan kano dibilang gitu ya. Trip dengan kano, maka kita akan sampai rumah pada saat sunset. Matahari terbenam, sore hari. Nah, terus tunjukkan bahwa premis ini itu mengarah pada ini. Pada kesimpulan apa? Ya, kesimpulannya apa ya? Kita sampai rumah saat sunset. Nah, sekarang kita mau jawab. Yang pertama kita tulis dulu. Ada berapa proposisi di sini. Gitu ya. Yang pertama kita buat gitu ya, P itu kita ambil positifnya semua ya. Siang ini cerah. Siang ini cerah kita namakan P. Terus Q jika siang ini lebih dingin dari sebelumnya. Terus R setelah itu ada lagi R-nya itu apa? Kita pergi berenang. Kita akan pergi berenang. S-nya itu adalah ya kita akan trip dengan kano. EQRS terus T-nya gitu ya. T-nya apa ini? Kita sampai rumah gitu ya. Kita sampai rumah saat sunset.
Oke, yang pertama kita punya apa? Siang ini tidak cerah dan lebih dingin. Berarti negasi P dan Q. Pernyataan kedua, kita jika berenang, kita akan pergi berenang hanya jika hari ini cerah. Gitu ya. Berarti apa nih? Kalau hanya jika kita pergi berenang jika cerah. Berarti kalau itu apa? Jika cerah kita pergi berenang. Kalau hanya jika apa? Berarti jika kita berenang maka hari ini cerah. Berarti apa ya? R maka P. Nah, habis itu jika kita tidak pergi berenang, maka kita akan pergi trip dengan kano. Berarti apa nih? Negasi R maka S. Terus yang terakhir, jika kita kano trip, maka kita akan, oke, S, maka T. Kita akan tunjukkan, ya, akan ditunjukkan, ya, kesimpulannya S lagi, kesimpulannya T. Oke, kita punya negasi P dan Q. Ya, tadi P dan Q kalau kita lihat tabel lagi, gitu ya. Ini kita bisa ambil apa? Ya, kalau kita punya pernyataan ini kita bisa ambil kesimpulan apa? Ya, negasi P. Ini menggunakan apa nih? Ini menggunakan simplifikasi, gitu ya. Simplify. Penyederhanaan. Dari P, kita punya R maka P. Ini kan sama dengan apa nih? Negasi P maka negasi R. Itu kan ya. Nah, ini kesimpulannya apa dari ini dan ini? Ini berarti apa ya? Negasi R. Itu apa nih? Modus ponens. Nah, setelah modus ponens, kita punya lagi negasi R maka S. Berarti dari sini apa nih? Kesimpulannya ya S gitu ya. Ini juga dengan modus ponens. Terus habis itu kita punya S maka T. Maka ini kesimpulannya apa ya? T. Ini juga pakai modus ponens. Berarti kita dapat apa? Dari pernyataan yang ada, kita bisa tarik kesimpulannya adalah apa? T. Berarti terbukti ya. Kita bisa menarik suatu kesimpulan dari argumen yang ada dengan apa? Kesimpulannya apa? Hari ini T itu apa? Hari ini sampai rumah saat sunset atau matahari terbenam. Sore hari ke malam hari. Seperti itu contohnya. Gitu ya. Nah, setelah itu oke, kita lihat ini tentang resolution. Gitu ya, di situ dibilang, nah ini kita gunakan ini ya. Di sini diberitahu kalau ya ada beberapa program komputer sudah dibangun untuk ya secara otomatis melakukan itu, penarikan kesimpulan. Gitu ya. Nah mereka menggunakan aturan penarikan kesimpulan yang namanya apa? Resolusi tadi. Yang terakhir ya. Resolusi ini. Mereka gunakan ini. Gitu ya. Makanya dinamakannya apa di situ tadi? Resolusi. Bab tentang resolusi. Contoh, misalkan gini. Ini kita bahas tentang resolusi. Nah, misalkan tunjukkan bahwa ini premis ini tunjukkan bahwa premis P dan Q atau R dan R maka S itu mengakibatkan ini. Mengakibatkan kesimpulannya adalah apa? Ya, P atau S. Nah, di sini kita punya apa nih? P dan Q.
atau R. Ini kan sama saja dengan apa nih? P atau R dan Q atau R. Gitu ya. Ini kita gunakan simplification. Kita dapat apa di sini? Q atau R. Sorry, kita mau pakai yang P. Bukan yang Q. Kita pakai apa? P atau R. Terus kita punya apa di sini? R maka S. R maka S ini sebenarnya apa? Ya, negasi R atau S. Nah, P atau R, negasi R atau S, kita pakai resolusi ya. Pakai resolusi jadinya apa? Ini sama saja dengan ya P atau S. Ini resolusi. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang namanya fallacy. Fallacies gitu ya, atau kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan dalam melakukan penarikan kesimpulan. Contoh misalkan kita punya pernyataan P maka Q. Jika hari ini hujan, maka saya pakai payung. Terus kita punya pernyataan di sini saya pakai payung. Nah, biasanya orang menyimpulkan apa? Oke, kalau gitu hari ini hujan karena dia pakai payung. Nah, tapi ingat, ini salah ya, ini tidak tautologi. Maksudnya apa? Pernyataan ini, P maka Q dan Q mengakibatkan P itu tidaklah tautologi. Bukanlah tautologi. Ya, itu bisa dicek. Kenapa tidak tautologi? Kenapa? Lihat di sini ya. Ketika P-nya bernilai salah dan Q-nya bernilai benar. Lihat ya. Kalau P-nya false, Q-nya true, apa yang terjadi? False maka true, true. False maka true, true, true dan true, true. True ini jadinya true, true maka false, ya false. Berarti ini bukan tautologi. Berarti apa ya, kesimpulannya tidak seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau orang ada yang bilang, kalau hari ini hujan, ya, atau kalau hari ini kesambar geledek, maka saya mati. Terus kemudian saya mati. Berarti apa? Saya kesambar geledek. Belum tentu ya. Tapi kalau saya kesambar geledek, pasti saya mati. Gitu. Nah, jadi bedakannya kalau saya mati, ya belum tentu kesambar geledek gitu ya. Karena dibilang apa? Jika kesambar geledek, maka mati. Gitu. Artinya apa? Kalau kesambar geledek, mati. Tapi kalau mati, belum tentu karena kesambar geledek. Seperti itu. Masuk akal kan ya? Ya, kita coba berpikir secara logis saja ya, yang masuk akal dan yang tidak masuk akal. Kalau misalkan lupa. Nah, kemudian kita masuk kepada ini, aturan penarikan kesimpulan menggunakan pernyataan kuantor. Ya, kita gunakan pernyataan kuantor. Yang pertama ada ini. Nah, kalau kita punya pernyataan ini untuk setiap X, PX, terus kesimpulannya ya PC. Nah, ini namanya ya ini pernyataannya universal instantiation. Gitu ya, instantiation, universal instantiation. Oke, instantiation di sini maksudnya ya dari kita umum ke khusus gitu ya, berlaku untuk semua tapi kita ambil untuk suatu gitu ya. Karena apa? Kalau untuk setiap X PX artinya apa? PX benar untuk setiap X ya, berarti untuk C juga benar gitu ya. Nah, terus kalau ada lagi universal, kenapa universal? Karena kita pakai logo untuk setiap, bukan logo, sorry. Kita pakai kuantor untuk setiap. Terus ada juga universal apa? Generalization. Nah, itu kalau apa? Kalau kita punya PC untuk sebarang C, maka kita bisa menarikkan kesimpulan kalau apa ya, untuk setiap X, PX gitu ya. Generalization artinya apa ya? Dari khusus ke umum gitu. Misalkan begini, saya tahu kalau semua di dalam kelas itu memakai kacamata, maka saya bisa bilang si A pakai kacamata, si B pakai kacamata. Itu universal instantiation atau instansiasi. Kalau universal generalization artinya apa? Saya tanya misalkan misalkan sekelas ada 26 orang, saya tanya satu persatu, apakah semuanya tidur malam? Tidak.
Kalau saya tanya semuanya tidur malam berarti apa? Saya bisa bilang semua mahasiswa tidur di kelas tidur malam hari. Seperti itu. Dengan cara apa? Saya nanya satu-satu. Makanya apa? PC untuk sebarang C. Berarti saya tanya apa? PC itu apa? Saya tanya C, dia tidur tidak. Tapi untuk sebarang C, kenapa? Karena saya tanya semuanya. Nah, terus ada lagi apa nih? Existential instantiation juga ada untuk setiap X. Ada XPX, kesimpulannya apa ya? PC ya untuk suatu C. Terus apa? Dari ini adalah existential instantiation. Terus kemudian kalau kita punya ini, PC untuk suatu C, kita ambil kesimpulan apa? Ada X, PX. Ini namanya existential generalization. Gitu ya. Ya, instantiation karena apa ya? Kalau kita bilang ada yang suka makan mie, terus kemudian saya ketemu si A suka makan mie. Nah, itu contohnya. Ada bukan berarti apa? Bukan berarti hanya si A ya, mungkin ada juga yang lain. Nah, itu instantiation. Dari umum, kita katakan ada, sampai ke khusus, kita nyari satu objek. Kita perkecil menjadi satu objek. Kalau existential generalization, artinya, ya kalau kita ketemu satu orang, misalkan si C suka makan bakwan, maka kita bisa bilang begini, ada orang di kelas yang suka makan bakwan. Tidak salah ya, karena apa? Ada C, ada yaitu C. Tapi tidak menutup kemungkinan ada yang lain lagi yang suka makan bakwan. Begitu. Jadi dari satu orang kita perumum. Nah, itu existential generalization. Ya. Nah, contoh. Kita coba kerjakan soal. Contoh, kita punya ini. Setiap orang di kelas matematika diskrit telah mengambil kuliah computer science ya, CS. Terus itu pernyataan pertama. Pernyataan yang kedua, Marla seorang siswa di kelas ini. Oke. Nah, tunjukkan kesimpulannya ini. Kesimpulannya apa? Marla mengambil kelas. Marla sudah mengambil kelas computer science. Oke, yang pertama kita punya ini ya. Kita misalkan bukti. Kita punya di sini dia bilang DX. DX itu apa? Ya X itu siswa di kelas. Di kelas matematika diskrit saya singkat matdis gitu ya. Nah, terus kemudian ini DX, D habis itu saya EX. EX itu apa? EX itu X ini siswa ya. Ini X sudah mengambil kuliah computer science. Nah, berarti pernyataan pertama apa? Setiap orang di kelas matematika diskrit telah mengambil itu. Berarti apa? Ya, untuk setiap X, jika DX, maka EX. Nah, dari sini kita bisa lakukan apa? Karena yang kedua Marla, maka kita bisa apa? Pakai universal instantiation, kita bilang apa? Jika untuk Marla kita singkat M. Jika Marla di kelas matematika diskrit, maka Marla sudah mengambil computer science. Terus kita punya apa? Ternyata Marla mahasiswa di kelas ini. Ini pakai apa nih? Ini pakai universal instantiation ya. Ini
Kemudian ini maka kita dapat kesimpulan apa ya? EM. Ini pakai apa? Ini pakai modus ponens. Selesai kesimpulan yang kita mau. Begitu. Oke, terus ada lagi yang mungkin lebih banyak gitu ya. Contoh 13 kita bisa lihat. Contoh 13 banyak sekali. Tunjukkan. Yang pertama ini contoh 13 ya. Tunjukkan yang pertama ini. Seorang siswa di kelas ini tidak membaca buku. Tidak baca buku. Terus kemudian ada, bukan semua orang ya. Ada seorang siswa ya. Betul ya, seorang siswa ya, student ya. Terus yang kedua apa? Setiap siswa di kelas ini lulus ujian pertama. Terus kemudian tunjukkan kalau apa kesimpulannya. Ini kesimpulannya apa? Seseorang yang lulus ujian 1 tak baca buku. Oke. Yang pertama. Oke. Yang pertama kita misalkan gitu ya. Kita misalkan bukti. Misalkan AX itu adalah X siswa di kelas. Terus kita bilang BX itu X baca buku. Terus CX itu apa? Tadi setelah di kelas. Terus X lulus ujian 1. Gitu ya. Kemudian kita lihat lagi. Oke. Semuanya sudah ada ya. Baca buku. Nah, sekarang kita punya pertama. Seorang siswa di kelas ini tidak baca buku. Berarti apa? Ada siswa yang dimana apa? Siswa itu di kelas ini dan dia tidak baca buku. Berarti negasi BX. Kita mau kesimpulannya apa? Seorang yang lulus tidak baca buku. Berarti ini apa nih? Adib kesimpulannya apa? Seorang yang lulus ujian 1. Seorang yang lulus ujian 1 nanti apa? Ada X, kita maunya apa? CX ada someone who passed the first exam hasn't read the book. Berarti apa? Dia lulus ujian 1 dan tidak baca buku. Berarti apa? Negasi BX. Oke, kita maunya ini kesimpulannya. Kita kerjakan. Oke, yang pertama ini ada X, AX, dan negasi BX. Ini kita bisa simpulkan apa? Ini bisa kesimpulkan jadi apa? AP dan negasi BP, gitu kan ya? Untuk suatu. Terus, kemudian di sini kita punya apa nih? Untuk setiap X, setiap siswa di kelas, lulus ujian 1. Berarti apa? Jika dia siswa di kelas, maka dia lulus ujian 1. Itu ya. Nah, ini berarti ini apa? Ini kita bisa pakai kesimpulan apa? Kesimpulan ya AP, maka jika AP maka CP, gitu kan ya? Ini tadi pakai apa ya? Ini pakai existential instantiation. Yang ini juga ini universal instantiation. Gitu ya. Terus kita punya AP maka CP.
Terus kita punya di sini AP. Oke, AP maka CP itu sama saja dengan apa? Negasi AP atau oke, kita mau kesimpulannya apa di sini? Sabar, kita lihat ya. C maka negasi B. C maka negasi B. Oke, kita punya AP maka CP dulu. Habis itu kita punya di sini AP dan negasi BP. Ini kita bisa tarik kesimpulan jadi apa? AP. Gitu kan ya. Ini pakai apa nih? Simplify. Gitu ya. Penyederhanaan. Terus AP. Terus di sini jika AP maka CP. Ini kesimpulannya CP. Pakai apa nih? Modus ponens. Terus kita punya apa di sini? AP dan negasi BP. Ini kita bisa tarik kesimpulan jadi apa? Negasi BP juga. Pakai apa nih? Simplify ya. Penyederhanaan. Terus negasi BP kita punya di sini CP. Kita pakai addition. Masih ingat addition? Kalau addition itu pakai dan atau ya. Tunggu ya. Cek. Oke, addition pakai bukan addition ya. Kita pakai konjungsi. Kita pakai konjungsi. Di sini kita punya apa? Ya, CP dan negasi BP. Ini pakai apa nih? Konjungsi. Terus dari sini apa? Kita pakai ini. Pakai apa? Ada X sehingga apa? CX dan negasi BX. Ya, ini pakai apa? Existential generalization. Kita dapat apa yang kita mau ya. Seperti itu. Oke, demikian contoh untuk ini. Nah, sekarang kalian yang kerjakan. Coba kerjakan nomor 14, 16, 19, 23, 29, 28. Coba kerjakan ya. Oke. Kerjakan. Kalau ada yang merasa sulit, coba ditanya ya. Oke, terima kasih.